Ada satu video saya lagi abang posting terkait tentang buaya darat. Itu yang mau saya tanya. Saya memperkenalkan ada 4 jenis buaya. Satu buaya benaran. Satu buaya cinta. Yaitu buaya cinta adalah orang yang sudah punya keluarga, punya istri, tapi punya pacar di luar, tapi tetap tanggung jawab kepada istri dan anak nomor 1. Yang ketiga, buaya darat. Buaya darat ini adalah orang yang punya istri, tapi juga punya pacar-pacar di luar dan kawin terus, gitu loh. Satu lagi, tapi dia masih memperhatikan anak istri. Yang terakhir adalah buaya jahanam, yaitu punya istri, nikah, dan anak istrinya dibuang. Menurut Pak Ustadz, dari buaya asli kan buaya yang hidup di laut. Dari buaya cinta, buaya darat, buaya jahanam, ada nggak satu yang buaya cinta masih bisa dibenarkan nggak? Secara agama maupun secara moral. Kalau dalam Islam Bang Otman, dia ada batasan. Jadi ada emergency door, Jadi macam kita naik pesawat itu, kata si pramugari, ladies and gentlemen, ini ada pintu keluar, pintu masuk, satu ini saja. Tapi kalau pesawat ini nanti meletup masuk jurang, ini pintu kiri bisa kau buka, kata dia. Itulah dia poligami ya gitu. Jadi selama dia pernikahan resmi, kemudian sekarang diikat oleh aturan negara, ada izin istri pertama yang disahkan ke pengadilan, itu banyak yang udah saya ajarkan, tapi saya belum mengamalkannya. Nah itu, jadi masih dibenarkan. Kalau dia diakui secara hukum negara dan agama. Begitu Bang Otman. Tapi, apa itu bisa bersifat adil? Kalau misalnya istri yang kedua itu adalah wanita artis umur 21, yang sangat mulus, pasti pemikiran si suami kan pengen ke sana melulu daripada istri pertama. Bagaimana itu Pak Ustadz mengatasinya? Makanya diikat dia Bang. Diikat harus ada izin istri pertama. Selama tidak ada izin istri pertama tidak akan bisa. Macam mana dia bisa ditangkap polisi dia? Kecuali dia punya duit banyak menyewa pengacara Bang Hotman. Atau ke Kopi Joni. Begitu ya. Bang Hotman, pertemuan kita ini kan banyak yang suka, banyak yang tidak. Bang Hotman punya lovers, banyak sekali. Abang ada cemas nggak? Tiba-tiba nanti lovers abang menjadi hater. Saya sudah merasakan itu di IG saya, itu sudah banyak yang mengkritik. Ngapain sih katanya? Ya, ngapain sih? Itu beginilah. Tapi kan saya melihat bukan soal pro dan kontranya, saya kan hanya mau substansi berdiskusi. Kalau soal beda agama, saya selalu berprinsip bahwa kalau saya lahir di Pekanbaru, mungkin di kampungnya Pak Ustadz, saya akan menjadi Islam. Demikian juga kalau Pak Ustadz lahir di kampung saya di Tapanuli, bisa-bisa Pak Ustadz juga masuk keluarga Kristen. Atas dasar itulah saya mengatakan kadang-kadang saya beragama itu adalah bagian dari kodrat saya lahir di dunia. Jadi tidak ada alasan untuk membenci agama lain. Makanya saya itu sangat dekat dengan berbagai pesantren. Walaupun nama marga saya Hutapea, saya sudah dapat gelar Gus Lora, Gus dari Tebu Ireng, ya, di Jombang, ya. Saya juga dapat gelar Lora dari Ketua PBNU, dan saya sudah berapa kali ceramah di Tebu Ireng, kemudian juga di Lirboyo di Kediri, dan bahkan di Padang. Dan di situ saya melihat bahwa kehidupan di pesantren itu ternyata beda total dengan anggapan orang luar, seolah-olah pesantren itu adalah... Bang Hotman dipersaudarakan pertama sama-sama manusia, bukan buaya. Kemudian yang kedua, kami sama-sama orang Indonesia. Kalau bahasa agamanya, ukhuwah wataniyah, bersaudara karena sebangsa setanah air. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, bersaudara karena sama-sama manusia. Lalu kemudian dimanapun kita lahir, lalu setelah dewasa dalam ajaran agama saya diajarkan untuk mencari, untuk meneliti, dikasih Tuhan akal untuk berpikir. Lalu kemudian dalam Quran itu ada namanya surat Al-Mumtahanah ayat 8,
Isinya, kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, tidak membunuhmu, tidak memerangimu, tidak mengusirmu, maka kau balas dia dengan dua. Berbuat baiklah engkau kepada dia dan bersikap adillah engkau. Oleh sebab itu, ketika abang menawarkan ke Kopi Joni dialog, saya merasa Kebetulan ini saya biasanya dialog itu tidak menulis pertanyaan, Bang Hotman. Tapi malam ini saya khawatir salah ngomong, jadi saya tulis. Oke. Pak Somad ini kan sudah banyak fansnya. Jadi apapun yang diucapkan itu sering bisa kadang-kadang sensitif. Ya. Itu bisa mengandung pro dan kontra, terutama yang berbeda agama, seperti mungkin saya juga ngikutin ada pro dan kontra sebelumnya, tapi saya tidak mau membahas itu, ya. Tapi dengan peranan Pak Somad yang sudah banyak fansnya itu, ya saya juga menyarankan agar lebih lembut, lebih akomodatif gitu loh, terhadap yang juga beda agama, sehingga lebih banyak fansnya nanti gitu. Begini Bang Orhan, kisaran. Jadi satu gang itu macam-macam agamanya. Lalu kemudian setelah saya belajar agama, saya ceramah. Ceramah itu ada yang tablik akbar di tengah tanah lapang, ada di stadion. Jadi bisa dengar ceramah saya satu persatu. Adapun yang diviralkan orang itu konteksnya pertama di dalam masjid. Sholat subuh, menjawab pertanyaan orang. Dan itu sudah kira-kira 4, 5, atau 6 tahun. Saking lamanya saya pun tidak ingat entah kapan. Di dalam masjid, tidak untuk publik, menjawab pertanyaan orang. Nah, jadi itu perlu saya jelaskan kronologisnya, karena kita video ini kadang dipotong-potong. Nah, saya pun tak ingin bahas itu, sebagaimana Bang Hotman juga tak ingin membahas itu. Saya kira sudah saya clearkan. Terkait tentang saya lihat Bang Hotman mencuci obat pakai deterjen, kemudian pakai masker, kemudian melockdown diri. Itu sebetulnya Abang sedang mengajak apa dan gimana sebetulnya sikap terhadap corona ini? Saya tiap malam itu selalu nonton TV-TV luar negeri. Saya nonton CNN Internasional, saya nonton berbagai TV luar negeri. Saya melihat seperti di Amerika, sudah hampir 120.000 orang meninggal. Sehingga saya percaya bahwa tidak mungkin 120.000 orang meninggal hanya karena percikan ludah. Pasti ada cara lain yang membuat orang begitu banyak, yaitu antara lain melalui udara yang dari nafas dari si yang positif. Itulah membuat saya jadi parno, sehingga mesra hati-hati. Itu sebenarnya karena saya terlalu banyak, saya nonton semua kejadian di Brasil, di Italia, di Amerika, ya. Di Amerika sekarang sudah hampir 120.000. Nggak mungkin dong 120.000 itu kena percikan ludah. Pasti penularannya itu pasti di luar selain ludah pasti ada. Itu makanya saya apa boleh buat di rumah saya itu hampir di semua sudut ada sanitizer, ada semprotan. Udah nggak tahu deh, udah kayak parno begitu. Sekarang belum beraktivitas normal, Bang Hotman, masih di rumah saja. Justru dunia terbalik karena dengan corona ini mau tidak mau kan orang harus mencari lawyer terbaik kan. Banyak perbankan yang setiap hari, barusan tadi sebelum Zoom dengan Pak Ustadz, barusan saya dengan direksi bank ini, justru saya panen pekerjaan. Karena waktu krisis moneter tahun 98, seperti sekarang, saya lah lawyer yang paling dapat rezeki waktu krisis 98. Bahkan saya 20 tahun, disitulah saya dekat sama keluarganya Prabowo, Hasim. Perusahaannya Prabowo, semua saya yang menyelamatkan dari kepailitan waktu krisis moneter tahun 98. Makanya sampai sekarang silaturahmi sama keluarga Prabowo sama Hasim tetap berjalan. Dan sekarang ini pun dengan adanya krisis moneter, krisis corona berakibat kepada banyak benar transaksi menjadi terganggu
akhirnya butuh pengacara. Jadi saya sekarang kerja di rumah, kantor saya kan kebetulan dekat. Jadi anak buah saya di rumah, aku egois melindungi diri di rumah. Jadi OB yang selalu kirim dokumen. Dan kalau ada meeting, saya nggak mau selalu pakai Zoom. Tapi kalau sidang anak buah yang perang, saya kontrol dari kantor. Jadi super busy, Pak. Dan endorse juga banyak banget. Mungkin Ustadz bisa lihat di IG saya, berbagai, bahkan sebagian besar malah ibu-ibu minta di endorse, karena memang mata pencahariannya sudah tidak ada, minta agar makanannya, dia buka restoran agar laku. Jadi memang super busy. Ya. Terkait waktu krisis moneter tahun 98, sayalah yang menangani pertama kepailitan di Pengadilan Niaga. Dan pada saat itu hampir semua perkara kepailitan saya yang pegang. Hampir termasuk PT Kiani Kertas, punya Pak Prabowo juga saya yang bela lolos dari kepailitan. Itu di situ saya dapat ratusan miliar rupiah. Ya, ratusan miliar rupiah. Karena memang waktu itu kan dolar hampir 20.000. Ya, jadi perusahaan susah. Dan ini pun dengan corona ini bakal menggila di perkara, tapi belum sekarang. Orang-orang debitur, para konglomerat masih sebagian besar masih sembunyi di Singapura. Nanti begitu pun mulailah terjadi perkara karena banyak kontrak yang terputus. Saya panen lagi begitu. Artinya apa? Kualitas akan selalu dicari orang. Saya 20 tahun, Pak, join sama Dr. Nono Anwar Makarim, Harvard Group, bapaknya Nadiem Makarim, yang Menteri Pendidikan. Dulu Nadiem Makarim itu anak kecil waktu saya sudah join sama bapaknya. Saya 20 tahun di Makarim Taira International Firm, saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang. Seperti saya bilang tadi, itulah yang membuat saya menjadi out of the box. Apapun persoalan hukum bisnis, otomatis dari otak saya itu dalam bahasa Inggris sudah otomatis lancar. Akhirnya dalam musim corona ini, akhirnya orang akan mencari. Orang akan selalu mencari. Kira-kira begitu. Sombong dikit boleh, Pak Ustaz?